tanah humbang ya padedi nai boku lama ngilu ya patumbu nai apu lama wunga katamba dua kata tinggi baku alia kanatana ya padedi nai boku kawana dua kami rungu kulai witia naparainu ya patumbu nai apu. Hai, kita berjumpa kembali dalam E-Talk Suara Sabana, di mana di episode ke-8 kali ini kita mengambil tajuk Sebalik Layar Musik Magi, di mana kita akan berbicara mengenai proses kreatif dan proses produksi dari sebuah program seri dokumenter pendek yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang merangkum mengenai sejumlah alat musik tradisi, berikut komunitas musik di sana, dan juga mengenai kultur adat masyarakat setempat yang ada di beberapa daerah di Nusantara. Program Musik Magi telah ditayangkan di kanal TVRI Nasional tanggal 7 hingga 11 Desember 2020 lalu. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai proses kreatif dari program Musik Magi bersama dengan sejumlah narasumber terpilih yang telah hadir dalam E-Talk Suara Sabana episode ke-8 Sebalik Layar Musik Magi pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, ada beberapa narasumber yang telah bergabung. Pertama saya ingin menyapa produser dari program Musik Magi, ada Kak Panca. Halo Kak. Apa kabar Kak? Halo, baik, terima kasih sudah mengundang. Baik, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk turut bergabung dan berbagi pastinya mengenai proses kreatif dan produksi dari program Musik Magi. Selanjutnya kita juga akan menyapa pemandu atau host dari program Musik Magi yang juga telah hadir, ada Kak Ayub John. Halo Kak Ayub. Halo, selamat malam. Terima kasih boleh bergabung. Iya, jadi Kak Ayub John ini juga merupakan musisi ya, yang dikenal juga di Indonesia, dan pemirsa barangkali juga bisa mulai mendengarkan karya-karyanya di beberapa platform musik digital. Terima kasih. Dan pastinya kita juga mengundang ada 2 orang narasumber yang merupakan representasi dari 2 daerah yang alat musik tradisinya juga dikenalkan dalam program Musik Magi ini. Pertama saya ingin menyapa Bligus Agung Gunartawa yang merupakan budayawan sekaligus co-founder dari Samsara Living Museum. Halo Bligus Agung. Halo Mbak Siswan, Om Swastiastu, salam hangat dari lereng Gunung Agung. Terima kasih Bligus Agung sudah menyempatkan waktunya di tengah beberapa kegiatan yang juga masih berlangsung ya Bli di Samsara Living Museum untuk berbagi mengenai pandangan yang sebenarnya juga sudah disampaikan Bligus Agung dalam episode Musik Magi mengenai detik penting ya di Karangasem. Dan last but not least ada juga musisi muda yang dengan keteguhan hatinya ini masih melestarikan satu alat musik tradisi Tarawangsa yang berkembang di kawasan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kami ingin menyapa Kak Teguh Permana. Halo Kak Teguh. Halo Mbak, halo semuanya. Salam kenal Kak Teguh. Thank you Kak Teguh. Kak Teguh ini merupakan musisi muda, musisi Tarawangsa yang juga tergabung dalam grup musik Tarawangsa Welas bersama rekan yang lain ya Kak, yang juga memainkan alat musik jentreng. Ini juga kancahnya sudah skala internasional yang pastinya nanti akan dibagi dalam episode E-Talk ke-8 Sebalik Layar Musik Magi kali ini. Dan pastinya saya juga ingin menyapa CEO dari Sumba TV yang beberapa bulan lalu sebenarnya juga turut ada dalam proses produksi episode Musik Magi khususnya yang ada di Tanah Humba. Saya ingin menyapa Kak Umbu Billy. Halo Kak Umbu Billy. Halo. Baik ya Kak kabarnya? Baik. Baik, nanti sebelum kita lanjut berbicara mengenai proses kreatif dari Musik Magi ini, saya persilakan terlebih dahulu Kak Herman Umbu Billy untuk berbagi pandangan dan memberikan alasan kenapa program Musik Magi ini penting untuk ditengahkan dan dibahas dalam E-Talk Suara Sabana kali ini. Silakan Kak Umbu Billy. Baik, terima kasih Dewi. Terima kasih juga Bli Gus Agung, Bro Panca, Bro Ayub, dan Bro Teguh sudah bersedia menjadi tamu E-Talk gitu ya. Jadi memang setelah E-Talk ini tayang, kita melihat, nah ini
inilah sebetulnya, apalagi e-talk ini kan tayang di program televisi di televisi nasional kita ya, kemudian menjadi tayangan pembelajaran bagi anak-anak sekolah gitu. Dan akhirnya kami melihat bahwa inilah sebetulnya jati diri pendidikan kita gitu. Justru kita harus belajar bagaimana jati diri kita, dan musik tradisional ini adalah salah satu warisan yang diberikan oleh leluhur kita kan, dan sebenarnya banyak sekali filosofi hidup, dan bahkan di beberapa tayangan itu kita lihat bagaimana kita sebenarnya orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia itu tidak pernah lepas dari musik dan tradisi gitu. Nah ini yang sebetulnya menjadi menarik untuk terus dibicarakan dan dibagi kepada masyarakat luas gitu ya, bagaimana musik tradisi ini hari ini dan ke depan gitu, dan bagaimana dia bisa akhirnya diambil oleh Kementerian Pendidikan menjadi program pembelajaran gitu. Nah ini akan menarik sekali untuk kita gali hari ini, dan tentunya yang lebih menarik lagi selanjutnya kita harus ngapain gitu, harus seperti apa gitu kan selanjutnya. Dan kalau sudah ada musiknya sudah bisa dikemas dengan baik, bagaimana dengan tradisi-tradisi yang lain? Tentunya ini kan akan saling sambung menyambung gitu. Karena kita tahu bersama begitu ya, bahwa di masa depan ini film dokumenter ini kan akan menggantikan fungsi buku. Anak-anak muda kita, generasi visual ini akan lebih tertarik untuk menonton film dokumenter, sama seperti angkatan kita dulu membaca buku gitu. Kemudian kita juga melihat podcast itu seperti fungsi majalah dulu. Kalau film dokumenter itu melalui banyak proses penelitian, riset, kemudian dia menjadi film. Kalau di podcast itu kan kita menemukan bahwa itu seperti majalah. Pemikiran minggu lalu kan itu yang kita baca hari ini kalau di majalah gitu kan. Nah ini film dokumenter dan podcast menurut saya ke depan ini akan sangat berdampak pada sistem pendidikan kita gitu. Sehingga ini sangat menarik kita, apa yang teman-teman tampilkan di Musik Magi ini sangat menarik ke depannya gitu ya. Dan saya juga terlibat di Musik Magi yang Denting di Sapana Sumba gitu, dan tentunya prosesnya juga menarik gitu, dan kita juga punya rencana-rencana tindak lanjut. Nah itu kira-kira Siswan Dewi yang ingin saya sampaikan, dan senang 4 sahabat kita ini bisa hadir. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Umbu Billy untuk pengantarnya dan juga pengertiannya. Kenapa kemudian program Musik Magi ini penting untuk kita bahas dalam e-talk Suara Sabana kali ini. Mungkin di awal saya ingin bertanya kepada Kak Panca selaku produser dari program Musik Magi ini. Kak Panca mungkin bisa cerita bagaimana awalnya program Musik Magi ini yang dalam bentuk seri dokumenter pendek ini diinisiasi terutama oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Silakan Kak Panca. Oke, masih. Ya, awalnya sih memang inisiasinya dari Kemendikbud, dari Pak Mahendra, direktur film gitu. Sebetulnya men-challenge sih, kayak ini di tengah pandemi sebetulnya memang agak sulit bikin konten, tapi ada konten apa nih yang tentang musik gitu. Dan kebetulan memang dari dulu saya sering ngeproduserin event-event musik dan sering bikin kolaborasi, lokasi-lokasinya juga kayak di bawah jembatan, di hutan kota gitu. Jadi nyarinya memang yang jarang diangkat, tapi menarik sekali untuk diangkat gitu. Jadi saya ngajuinnya dokumentasi musik tradisional gitu kan. Kegelisahannya sih sebetulnya kita hampir nggak punya database tentang musik tradisi. Ada sih kayak warisan budaya tak benda gitu, BPTB, daftarnya sudah ada di Kemendikbud, mungkin fotonya ada, penjelasannya ada, filosofinya ada gitu. Tapi yang kayak kata Umbu Billy tadi bilang, visual itu narasi itu apakah cukup untuk generasi sekarang tertarik kembali tentang musik tradisi gitu kan. Jadi kita perlu visual, kita perlu dokumentasi pendek yang cukup kekinian, yang senior masih mampu menikmati, yang muda bisa tertarik gitu. Jadi setahu saya sih, mohon dikoreksi teman-teman,
tapi belum ada yang dokumentasi yang memang concern di musik tradisional di seluruh Nusantara gitu. Ada beberapa website, cuma orang luar yang bikin gitu, dan itu jadi sentilan paling mendalam saya dari awal gitu. Kenapa orang luar yang menghabiskan waktu bertahun-tahun jalan ke kampung-kampung, merekam dengan seadanya, dan mengkategorisasi segala macam, akhirnya jadi punya database tentang musik tradisi gitu, yang paling valid saat ini gitu. Karena hari ini ya musisinya banyak yang udah nggak ada, ritualnya sudah hilang gitu. Dan makanya itu juga kenapa kita kasih namanya musik magi, karena magi itu kan etimologi dari magis lah, kemagisannya, kedekatannya dengan Tuhan, kepercayaan adat, itu kan dari dulu sejatinya ada gitu. Sekarang mulai menghilang, bahkan mayoritas mungkin bahasanya udah musik sebagai alat hiburan. Itu yang kita pengen coba. Nggak apa-apa sih jadi alat hiburan, cuma kita coba tampilkan minimal narasinya, dan yang penting di sini ada kolaborasinya. Jadi yang memang senior yang paham tentang filosofinya, sama yang muda gitu, kayak Teguh lah. Ada beberapa, ya hampir semua pasti punya generasi penerusnya, itu yang kita angkat dan kita kolaborasikan. Kurang lebih gitu sih. Thank you Kak Panca. Berarti memang narasinya yang diketengahkan ya dari database alat musik tradisi yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Kemdikbud gitu. Tapi kali ini pendekatannya audiovisual. Dan kalau kita lihat beberapa episode musik magi ini kan, ini yang diambil adalah alat musik tradisi Jungga di Sumba. Kemudian bicara juga tentang komunitas musik bambu, Toba, Gondang Batak Toba, kemudian Tarawangsa di Rancakalong Sumedang, serta alat musik tradisi penting nih di Karangasembali. Kalau boleh bisa cerita nih Kak Panca, gimana proses kurasinya untuk menentukan beberapa narator terpilih ini untuk berbicara tentang musik tradisi berikut kultur di sana? Ini agak egosentris sih sebetulnya, agak subjektif, karena challenge-nya pertama kan ya oke, secara ide menarik, coba piloting dulu lah kasarnya gitu. Tapi along the way dengan dengan proses, katanya enggak apa-apa 5 aja dulu. Dan awalnya itu tadinya kita mau coba dukung 5 DSP, daerah super prioritas. Cuma setelah kita pikir-pikir, diskusi bareng Kemendikbud, terserah dulu deh, coba kita luaskan dulu, jangan terbatas di super prioritas gitu. Nah akhirnya yang pertama dipilih memang Sumba, karena saya udah tahu, udah dengar beberapa rekamannya Mama Ataratu, secara visual menarik, jadi itu pilihan awal, karena pancingannya perlu yang secara visual menarik dulu gitu. Nanti baru di kuping kena, baru ke hati kena lah kasarnya gitu kan. Nah terus Toba nge-represent daerah super prioritas, jadi masih tetap nyambung. Narasinya kompleks sekali, menurut saya salah satu kultur dengan struktur yang paling kompleks, dari musik, dari motif, dari kain, dari kehidupan, tata cara segala macamnya lengkap sekali. Jadi waktunya sangat tidak cukup untuk menjelaskan betapa menariknya Gondang Toba gitu. Dan itu baru Toba, belum Karo, Mandailing segala macam, Mbak. Ambon akhirnya saya pilih untuk ngerepresentasi, kan diakui sebagai kota musik UNESCO, versi UNESCO, LCCN juga dibantunya. Nah itu sebetulnya dalam tanda kutip kutukan kan, punya dicap seberat itu kan susah gitu, kayak bener nggak jadi kota musik gitu loh, apakah setiap belokan saya ketemu musik gitu. Nah itu yang coba kita cari, apakah setiap generasinya berhasil menjadikan musik sebagai acuan gitu. Nah akhirnya kita menemukannya, ada narasinya adalah dulu ada kasus yang besar di Ambon yang tadinya chaos sekali, akhirnya dengan musik menjadi salah satu alat perdamaian ya, dan itu yang kita angkat gitu. Setara Wangsa itu juga agak personal sih, cuma saya dari dulu menurut saya paling melodius, musiknya paling bisa berasa dalam gitu. Itu sebetulnya Tarawangsa. Jadi saya dari awal juga ada pengen kayak Tarawangsa ini secara musik harus masuk gitu. Bali juga secara visual sebetulnya awalnya, tapi ngobrol dengan Bli Gus Agung juga akhirnya nemu tuh ada alat musik penting. Nah ini juga
Saya seumur-umur belum pernah dengar namanya Penting gitu loh. Pas cari-cari menarik sekali. Jadi orang ngomongin Bali dari sudut pandang pariwisata yang ya tahu lah di mana Kuta, di mana Legian, Canggu segala macem. Cuma ada di Karangasem yang jantungnya Bali, ada alat musik yang jarang diangkat gitu. Jadi itu menarik sekali gitu. Kalau secara proses sih hampir semuanya memang pilihan-pilihan personal. Tapi ya masing-masing semuanya saya telepon dulu satu-satu gitu secara proses. Teman-teman yang ada di daerah diskusi terus-terusan, itu cukup panjang lah, menentukan jalur segala macam, baru akhirnya oke deh tetap kita ambil. Saya tadinya awalnya ada Dayak Kalimantan Utara, tapi agak sulit ternyata akses sama produser yang di lokalnya nggak ada gitu, jadi kita ganti. Thank you, Kak Panca. Mengenai proses kurasi yang sudah dijelaskan begitu detail. Dan pertimbangan akhirnya untuk tetap memproduksi program musik ini di tengah pandemi gitu. Sebenarnya apa Kak? Ketika mungkin orang lain orientasinya berbeda ya, lebih ke ekonomi, ketahanan pangan gitu. Dan Kemdikbud ini tetap jalan dengan proses produksi musik maginya tuh. Kenapa Kak? Apakah ada hal khusus yang ingin disampaikan soal geliat kreativitas gitu sebagai imun atau segala macam di tengah pandemi ini? Apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Itu sebetulnya lebih tepat Kemendikbud yang jawab sih, cuma kita nggak lihat, kalau dari saya pribadi deh jawabnya, saya nggak bisa represent Kemendikbud juga. Sebetulnya kan ini setelah 3 bulan pandemi lah, kurang lebih 3-4 bulan, agak berat juga sih buat saya untuk ngajak tim, ngajak talent, atau teman-teman di daerah kayak ngomong kita dari Jakarta, kita mau di masa pandemi kita bikin konten yang tentang musik segala macam, itu memang cukup berat gitu. Akhirnya untuk koordinasi segala macam agak sulit lah untuk meyakinkan bahwa oh ya kita tetap melewati protokol segala macam, kita cek memang tinggi atau enggak si daerahnya, apakah kekhawatirannya setinggi apa segala macam lah. Kita melewati proses itu semuanya. Sama dari Kemendikbud juga mempertanyakan ini gimana kalau di launching nanti, pertanyaan tentang protokol gimana segala macam gitu. Tapi kalau dari kita sih kebayangnya justru ini jadi kayak oase di tengah kepanikan sih gitu loh. Kayak pasti concern dari Kemendikbud yang saya berani bilang adalah ini adalah salah satu cara untuk mengangkat kembali seniman tradisi yang sangat-sangat kena impact gitu loh. Ya jangankan mereka lah, maksudnya yang orang paling kaya di Indonesia pun mau UMKM, mau level apapun pasti kena dampaknya gitu loh. Apalagi seniman tradisi yang dalam tanda kutip minor sekali gitu kan, pendapatan susah, sanggarnya jadi sepi segala macam gitu. Itu kan berat gitu. Jadi ini salah satu concern dari Kemendikbud dan kita juga untuk tetap mengangkat mereka, kita kasih panggungnya, ada ya tetap jadinya kan ada biaya produksi segala macam gitu. Banyak orang yang terlibat. Impactnya sebetulnya cukup ya, bukan gimana dalam circle yang kecil, maksudnya kan yang terdampak banyak gitu, ya supir lah, ya tempat makan lah segala macam lah, kita bersiap untuk pariwisata itu semuanya lumayan nyangkut lah gitu. Baik, jadi ada upaya untuk tetap menghidupkan entitas musisi ini ya, tetap bergeliat gitu di tengah pandemi. Thank you, Kak Panca. Kita beralih ke Kak Ayub John, selaku host dari Musik Magi yang memandu seluruh episode ya untuk program Musik Magi ini. Iya, untuk 5 episode. Oke. Kak Ayub bisa cerita, kita berangkat dari impresi dulu lah, gimana kesannya terlibat gitu dan langsung bertemu dengan masyarakat kultur di sana untuk bicara tentang musik tradisi mereka ditautkan dengan kultur mereka. Silakan Kak Ayub John. Terima kasih Mbak Siswan. Saya pribadi kemarin saya sedikit cerita ya mengenai awalnya gitu. Dari awalnya Mas Panca ajak saya, kemudian saya kebetulan waktu itu prosesnya sedang memang lagi bikin album, lagi godok album, dan saya memang kebetulan juga lagi butuh inspirasi, dan saya banyak mendalami soal musik tradisi. Kemudian Mas Panca ajak untuk jadi host, dan saya langsung melihat bahwa di sini selain hati saya yang memang
ingin sekali membangun musik Indonesia, mengenalkan musik Indonesia kepada masyarakat yang lebih luas lewat musik saya. Tapi di sini juga saya dapat kesempatan untuk berkontribusi secara langsung memandu acara mengenalkan musik tradisi kepada masyarakat luas lewat program TV ini, Musik Magi. Dan di situ saya gak pikir panjang, langsung saya ambil. Dan sekarang begitu semua rangkaian sudah selesai produksinya, saya pulang membawa banyak bekal bisa dibilang inspirasi lah yang tak tergantikan. Dan yang saya harapkan lewat program TV ini juga, maksudnya dari yang saya lihat ya, kemarin rangkaiannya sudah berjalan, secara visual dan secara audio bisa cukup membawa penonton untuk terlibat, ada rasa keterlibatan gitu di situ. Dan juga adanya narasumber yang lintas usia untuk masing-masing musik tradisi, baik itu di Ambon, baik itu di Karangasem, baik itu di Sumedang dan Toba di Sumba juga. Saya rasa ini sangat bisa merepresentasikan anak-anak usia muda, termasuk saya sebagai host, dan juga usia yang sudah senior begitu dalam menikmati acara ini. Gitu. Jadi lintas usianya sangat bagus sekali sih menurut saya ini kemasannya. Gitu yang saya rasa ya. Thank you, Kak Ayub. Dan ini kalau kita lihat dalam salah satu episodenya itu yang mengenai Denting di Savana Sumba ya, itu Kak Ayub John on the spot kolaborasi, menciptakan satu lagu kolaborasi dengan musisi tradisi, musisi kontemporer berbasis musik tradisi, Elson Umburiada gitu. Bisa cerita, ini kan musisi ketemu musisi, langsung lagu on the spot. Gimana waktu itu proses kreatifnya, Kak? Jadi, karena waktu itu juga syutingnya untuk Sumba itu adalah destinasi pertama. Jadi, Mas Panca sudah sempat briefing bahwa, memang ada baiknya membekali diri untuk terhadap informasi umum ya, maksudnya destinasi yang akan dituju, tapi ada baiknya juga kalau saya membiarkan impresi pertama itu lahir begitu saja. Jadi intinya jangan digging terlalu dalam. Dan saya juga berpikir seperti itu sih, memang kebetulan kemarin kayak begitu sudah dikasih tahu kira-kira narasumbernya siapa saja, saya cari latar belakangnya seperti apa, namun tidak begitu mendalam, agar saya juga bisa dapat impresi awalnya. Oh ternyata seperti ini, oh beliau seperti ini. Salah satunya adalah Elson Umburiada. Waktu itu saya sudah melihat karyanya di YouTube, dan luar biasa, dia songwriting-nya, ini dari sudut pandang musisi sih, songwriting-nya dia luar biasa, simple, melodinya juga pop ya, dan itu menurut saya sih sangat baik, karena akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dan saya dengan berbekal informasi yang hanya sekelibat aja, kemudian ketemu di Sumba, di tempatnya beliau, di sanggarnya beliau, lalu kita banyak ngobrol. Nah, ternyata dari ngobrol itu ada chemistry lah, maksudnya sesama musisi ya, sudut pandang kita terhadap bangsa ini, terus sudut pandang kami berdua mengenai musik tradisi, dan banyak hal lainnya. Kemudian selama syuting, ada Mas Panca bilang, coba yuk kita bikin segmen, bisa nggak yuk kira-kira bikin bareng musik on the spot gitu. Dan terus kita ngobrol, tukar pikiran, mau angkat apa isunya, umum sih waktu itu keindahan bangsa ini, dan ya udah jadi. Dan saya juga saya senang banget, bukan cukup ya, saya senang banget itu bisa terjadi ya hari itu. Jadi sebenarnya cukup fleksibel juga ya untuk melakukan beberapa improvisasi saat proses produksi di beberapa daerah termasuk di Sumba. Iya, dan spontan kita bicara Kak Ayub, spontanitas itu. Dan Kak Ayub John sendiri sebagai musisi gitu,
sebenarnya bukan hanya telah mencoba memainkan jungga, misalnya alat musik tradisi Sumba, tapi juga alat musik tradisi lain, termasuk yang di Karangasem gitu, sempat coba alat musik penting juga. Bagaimana sebenarnya sudut pandang Kak Ayub John sebagai musisi gitu, sebagai orang yang berasal dari luar daerah itu dan langsung memainkan alat musik tradisi di sana gitu, sebenarnya seperti apa pandangan kakak gitu? Apa kesamaannya dari alat-alat musik tradisi yang kakak akhirnya coba langsung saat proses produksi? Dari sudut pandang saya sebagai musisi itu saya semata-mata ingin tahu kenapa saya selalu berusaha ingin mencoba alat musik di manapun destinasinya. Di semua destinasi saya berusaha sih untuk coba, karena saya semata-mata ingin tahu bagaimana sejarahnya alat musik tersebut. Lebih sekedar lewat lewat sejarah bacaan atau cerita, tapi saya ingin mengalaminya langsung. Saya ingin tahu bagaimana sejarahnya daerah setempat, masyarakat, kegelisahannya, kemudian baik itu musik yang tercipta untuk kegelisahan hati mereka ataupun ucapan syukur, saya ingin coba rasakan secara langsung dengan cara mengalaminya bersama alat musik daerah setempat. Dan buat saya sendiri, sesuai dengan judul acaranya, itu cukup magis sih, karena karena setiap daerah kan punya scale musiknya yang berbeda, kemudian punya struktur nadanya yang berbeda, seperti ada yang diatonik, ada yang pentatonik. Masing-masing daerah punya ciri khasnya masing-masing. Dan saya percaya itu lahir bukan dari ketidaksengajaan kan, tapi ada unsur sejarah, baik itu leluhur lah, entah itu ada faktor agama, entah itu ada faktor perubahan sosial di dalamnya, mungkin ada konflik di dalamnya dan segala macam. Dan itu saya ingin coba rasakan secara langsung gitu, dan itu magis buat saya sendiri, buat saya pribadi. Saya menangkap itu secara utuh gitu, di setiap perjalanan. Thank you Kak Ayub sudah berbagi mengenai proses kreatifnya ya, sebagai host dari program Musik Magi. Selanjutnya kita akan beralih ke Kak Teguh Permana dulu ya, untuk bicara tentang alat musik Tarawangsa dari Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat. Kak Teguh, ini kan Tarawangsa Welas sebagai nama grup musik yang kakak gawangi juga bersama Kak Wisnu ya, itu dikenal sebagai grup musik etnik mystical gitu. Dalam artian ini selain menggunakan alat musik tradisi juga erat hubungannya dengan ritual masyarakat Sunda gitu. Dan mungkin lebih terkait dengan ritual masyarakat agraris dulu ya Kak gitu, di mana dalam ritual mereka menggunakan iringan alat musik Tarawangsa. Bisa cerita dulu Kak sebagai pengantar keterkaitan antara alat musik tradisi Tarawangsa dengan ritual masyarakat Sunda di sana. Silakan Kak Teguh. Oke, halo semuanya, terima kasih memberi kesempatan sama saya. Sebenarnya Tarawangsa Welas dengan Tarawangsa itu sendiri kaitannya permasalahan tentang musikal, karena produk budaya ini, si kesenian Tarawangsa ini terdiri dari beberapa unsur kesenian. Misalkan ada tarinya, ada musik, terus ada juga unsur-unsur kayak sesajian ya kayak gitu, terus juga banyak hal di dalamnya. Nah, apa yang kita representasikan ke halayak ramai melalui Tarawangsa Welas sebenarnya hanya permasalahan musikalnya saja, karena apa yang kami sajikan itu hanya secuilnya saja lah, karena memang untuk melaksanakan apa yang ada di ritual dan apa yang ada di seni pertunjukan memang harus dibedakan dalam konteks ini gitu. Karena misalkan ritual tentu saja berhubungan dengan kepercayaan atau agama tertentu kan. Nah, begitupun musik Tarawangsa ini juga pada saat dia berubah fungsi menjadi seni pertunjukan, otomatis setidaknya akan berkurang porsinya gitu. Yang dimaksud saya adalah
nanti akan terbagi dengan sendirinya bahwa hal-hal yang berbau konservatif ya biarkan seperti itu, dan apa yang bisa diambil secara adil atau secara bijak itu bisa menjadi fungsi tertentu. Salah satunya bisa menjadi seni pertunjukan, atau bisa misalkan musik itu menjadi penyembuhan atau apa, banyak hal kayak seperti itu mungkin. Berarti sedari awal Tarawangsa Welas ini memang orientasinya untuk menghadirkan Tarawangsa dan Jentreng itu dari sudut pandang seni pertunjukan ya Kak ya? Betul, Tarawangsa Welas itu sebenarnya salah satunya adalah itu, dan keduanya adalah untuk menjangkau audiens-audiens yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang umurnya udah lumayan tua gitu, karena memang untuk menjangkau dan untuk mencapai tingkat tertentu itu untuk melaksanakan ritual, salah satunya adalah harus ada level, dia harus umurnya berapa dan tidak sembarangan orang. Misalkan contoh untuk menjadi saehu itu artinya penari dan atau saksi yang bisa melihat apakah si upacara ini berlangsung dengan lancar atau tidak, itu memang melalui ilmu-ilmu tertentu. Nah, itu makanya kenapa yang melaksanakannya orang tua dan yang ada di sekitarannya juga sama juga. Tapi nah, beruntungnya sekarang gitu, karena juga kemudahan informasi dan lain sebagainya, sekarang makin banyak, makin ada orang dan makin mudah informasi tentang kesenian ini lebih menjangkau ke halayak ramai seperti itu. Oke, baik. Thank you Kak Teguh. Ya. Itu tadi karena orientasinya seni pertunjukan, mungkin bisa cerita sefleksibel apa sih sebenarnya alat musik Tarawangsa ini dimainkan gitu, sehingga bisa juga dihadirkan sebagai seni pertunjukan, atau apa perbedaannya ketika dia ada di ritual dan sebagai seni pertunjukan Kak? Oke. Sebenarnya kalau dibilang simpel atau tidak, sebenarnya mungkin bisa aja disebut simpel, karena total dari dua alat musik ini hanya ada 9 senar, 9 dawai. Yang satu alat gesek, yang satu seperti kecapi atau kecaping misalnya di Makassar, banyak kesamaan nama juga gitu kan. Nah, dari dua alat musik ini juga saya ngobrol secara tradisional dulu. Secara etimologi katanya salah satu sumber mengatakan, Asep Nata mengatakan bahwa Tarawangsa itu artinya tar itu senar dari bahasa Persia, dan wangsa Sangsekerta artinya pasangan atau ensemble. Jadi Tarawangsa karena penyebutan lidahnya orang Sunda di sini jadi Tarawangsa. Misalkan buktinya adalah misalkan Salendro di Jawa Barat, di Jawa Tengah Salendro. Nah, seperti itu. Jadi Tarawangsa adalah ensemble alat musik berdawai. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, perbedaan ada antara bentuknya yang tradisional dengan seni pertunjukan. Yang di tradisional, yang di ritual itu dia harus diulang-ulang. Karena mungkin mohon koreksi. Jadi musik-musik yang berbau ritus atau kepercayaan dan agama tertentu memang selalu ada looping, pengulangan tertentu ya, karena dia menjadi media untuk mencapai dimensi yang lain. Misalkan contohnya banyak lah, kayak misalkan ada zikir yang lama terus sampai ini, misalkan di Islam, terus di Hindu bagaimana, di Buddha gimana gitu kan, banyak hal. Nah, salah satunya mungkin di sini juga yang dulunya konon menjadi media kepercayaan tradisional, musiknya pun diulang-ulang. Itu dimulai dari sekitaran jam 9 malam dan berakhir di jam 3 subuh, sekitaran jam segitu. Jadi total 6 jam hampir non-stop musiknya berjalan, yang nari pun terus sampai dia kehilangan kesadaran, sebutlah seperti itu. Nah, kalau yang di seni pertunjukan, dia menjadi lebih pendek. Itu mungkin yang sifat-sifatnya kenapa jika salah satu kesenian mempunyai fungsi yang lain, itu akan seperti itu. Misalkan keseniannya untuk media massa, dia akan bisa aja menjadi pendek dan harus berkolaborasi dengan musik tertentu dan sebagainya. Begitupun dengan kesenian pada saat dia menjadi fungsinya di masyarakat elit, misalkan harus menyambut pejabat tertentu, kan itu bisa jadi pendek. Terus dia mau bentuk seninya apapun juga dia akan ngaruh ke proses kreatif di seninya sendiri gitu. Begitupun seni pertunjukan juga kan menjadi lebih luas. Itu seni pertunjukan yang dimaksud, seni pertunjukan di mana kan banyak, kayak misalkan di media massa itu kan seperti apa, di elit seperti apa, di rakyat juga akan seperti apa, itu beda-beda. Nah,
Nah, pasti ada apa? Ada peralihan dan pengurangan atau mungkin penambahan porsi di bentuk seninya itu sendiri gitu. Oke, jadi memang ada karakteristik dari permainan alat musik tarawangsa ini ya, terutama untuk ritual gitu, karena sifatnya ritmis, berulang, repetitif juga ya Kak ya. Jadi ada titik di mana ada orang yang mungkin mencapai trance atau kehilangan kesadaran seperti itu. Dan kalau tarawangsa welas ini kan mungkin juga dari tradisinya memang dipasangkan dengan jentreng itu ya Kak ya, alat musik tradisi satunya lagi. Kak bisa cerita sebenarnya seperti apa sih pembagian komposisi dari musik tarawangsa yang Kakak mainkan dengan Kak Wisnu yang di alat musik jentreng lainnya? Seperti apa Kak pembagian partnya dalam komposisi? Nah, sebenarnya waktu tandem sama Wisnu itu kita berakhir di pertengahan, sayangnya berakhir di pertengahan tahun 2020 karena dia harus sibuk di dunia yang lain. Makanya, nah pada saat itu memang dengan Wisnu kita masih pakai jentreng, yang alat musik yang sama persis dengan bentuk tradisionalnya. Nah, lalu sekarang kita lagi proses album kedua juga, kita ganti dengan kacapi kawi yang lebih besar, yang lebih banyak, karena pada saat proses kita waktu itu dari album pertama sampai sekarang banyak hal yang mempengaruhi itu gitu. Makanya saya sekarang pasangan saya adalah namanya Ajah Sastra, orang yang berbeda dengan alat musik yang berbeda pula, tapi juga masih range-nya sama lah, masih kacapi juga, jentreng mirip lah. Nah, proses kreatifnya sebenarnya sesimpel kayak kadang-kadang kita nih bikin mau mood seperti apa gitu, misalkan mencekam atau kita sebelumnya diskusi tentang apa dulu nih, misalkan gimana sih sampai misalkan dari hal kecil sampai misalkan kita ngebahas jagat raya itu sebesar apa sih sampai gitu, terus sampai ada juga kayak ingin menjawab ketidaktahuan tentang hal yang sudah kita cari tahu lebih jauh, kayak misalkan tentang kapan ya awal mula waktu itu gitu, terus atau seberapa besar sih jagat raya, ternyata kan hanya sebagai gambaran saja, apakah benar atau tidak misalkan multiverse atau seperti itu. Memang sebenarnya memang terlalu jauh dengan konteks tarawangsa secara tradisional yang hanya berkutat tentang kehidupan masyarakat agraris. Namun setidaknya pada saat kita rundut terus ditanya sampai ke akar-akarnya, pada akhirnya itu berhubungan sampai ke teori Stephen Hawking-nya Big Bang, seperti itu kayak seperti itu. Nah, proses kreatifnya berawal dari hal-hal seperti itu, lalu merespon, dan memang mungkin karena kita background-nya juga dua-duanya mahasiswa seni musik karawitan, udah terbiasa dengan mengimprovisasi atau merespon kejadian-kejadian dan mengkomunikasikannya melalui musik instrumental seperti itu. Menarik ya. Jadi tematiknya juga sifatnya filosofis juga ya Kak ya. Ya, selain bicara tadi tentang masyarakat agraris gitu, ternyata core-nya juga bicara tentang hal-hal yang sifatnya filosofis, termasuk pencarian pertanyaan yang terus Kakak pertanyakan gitu dengan rekanan lain dalam mengkomposisi musik ini. Kak, kita bicara tentang album. Sebelum saat ini mungkin lagi sibuk proses album kedua gitu, dan ada album yang sudah dirilis dalam bentuk piringan hitam atau vinyl, itu yang bertajuk Wanci ya Kak ya, yang diproduksi tahun 2017 oleh label Jerman Morphens Records dan berisi 6 buah lagu. Kalau dari catatan kritikus atau jurnalis mengatakan ini komposisinya cukup sederhana, tapi juga ritmis gitu. Kak bisa cerita sebenarnya sejauh apa Kakak melakukan eksplorasi dan improvisasi di lagu-lagu yang tergabung dalam album Wanci? Atau mungkin bisa berangkat apa arti Wanci itu sebagai tajuk dari album ini? Silakan. Oke. Mungkin tadi yang dimaksud itu bukan ritmis tapi ritus mungkin ya. Nah, yang kami rasa bahwa setidaknya ada beberapa orang yang menganggap bahwa ini masih terdengar loh rasa ritusnya gitu. Rasa magisnya juga masih terdengar walaupun memang bentuknya sudah taruhlah sebut kontemporer. Sebenarnya berat juga sih menamakan itu kontemporer, tapi mereka yang menamain ya. Nah, terus mereka bilang juga kayak katanya ini adalah musik tradisi abad 21. Syukurlah kalau begitu mungkin. Tadi apa ya? Terus apa tadi maaf? Yang keduanya tuh?
Sejauh apa eksplorasi atau improvisasinya? Improvisasinya sebenarnya dan eksplorasinya tidak terlalu jauh dengan apa yang menjadi pijakan. Dan kenapa juga namanya menjadi Tarawangsa Welas juga untuk mengenalkan nama Tarawangsa itu sendiri. Kita sebetulnya sejujurnya terinspirasi dengan Karinding Attack untuk mengandalkan Karinding, ya bandnya harus nama Karinding juga gitu. Nah kita pun sepertinya ini mirip loh kayaknya gitu pada waktu itu, ya bikin udah Tarawangsa Welas aja untuk membombardir nama si Tarawangsanya itu. Nah 2017 kita rilis Wanci itu total itu 7 track, 1 bonus di digital version. Nah, dan Wanci ini bahasa Sunda artinya waktu sih. Nah, kita kenapa ambil tema ini karena dari beberapa sesajen atau sesajian yang ada di kesenian tradisional Tarawangsanya, itu salah satunya ada kalapa. Yang mana ini menarik karena ada di banyak sesajian di kesenian yang lain yang ada di sekitar kami gitu. Nah, ternyata pada saat kami nanya-nanya ke banyak narasumber dan para orang tua yang ahli dalam hal itu, katanya kalapa itu dari kala dan pa. Nah, kala itu waktu kan, kayak misalkan katanya sampai ada yang bilang katanya kalender itu dari kala dan ider. Karena di Indonesia di Sunda itu ider-ideran itu kukurik muter-muteran atau dia bergerak. Nah, kala itu waktu. Makanya mungkin itu kala ider adalah dari kalender, katanya sampai seperti itu. Tapi sepakati aja karena kala itu waktu kan ya. Nah, pa itu artinya tempat. Kenapa? Karena misalkan ada bahasa Sunda artinya nenjo, itu melihat. Pada saat menjadi nama tempat, itu menjadi panenjoan, tempat melihat. Nah, jadi imbuhan yang mendapatkan nama pa itu menjadi menunjukkan suatu tempat. Maka kala dan pa adalah ruang dan waktu. Nah, di album yang awal kita itu membahas salah satunya dulu gitu, karena di album 1 dah semua, dan lalu di semua judulnya pun kita ambil memang sengaja untuk bahasa Indonesia itu membentuk kalimat sebenarnya selalu ada kecemasan sekalipun matahari tetap terbit dari timur. Nah, itu sih bentuknya seperti itu. Jadi mau segagah pun kita, mau siapapun, mau sekuat apapun, mau super power apapun, kalau udah kehabisan waktu mah udah mati gitu. Karena realitasnya masih 3 dimensi kitanya ya. Ada waktu, ada ruang, ada objeknya. Itu mah udah terus bergerak aja gitu sih sebenarnya gitu. Jadi kelibas terus sama monster waktu ini. Sebutlah gitu. Itu sudut pandang kita ya. Oke, menarik. Jadi itu alasan kenapa kemudian Wanci diketengahkan sebagai tajuk untuk album ini ya, karena bicara tentang waktu. Dan juga berangkat dari terminologi bahasa daerah, bahasa Sunda itu ya, Kak ya. Kemudian juga disimpulkan menjadi beberapa tajuk untuk single-single yang ada di sana. Kak, ini kita bicara tentang kolaborasi. Kalian udah internasional dan juga sempat berkolaborasi, salah satunya dengan musisi kelahiran Lebanon, Rabih Bini, seorang DJ juga. Dan yang ingin saya tanyakan adalah, seperti apa proses kreatifnya ketika berkolaborasi dengan musisi, terutama ini dari kebudayaan luar gitu. Seperti apa kesamaan ataupun perbedaan dan proses komunikasinya dalam bahasa musik. Silakan. Rabih Bea ini sebenarnya dia musisi juga produser, dan yang punya Morphin Record ini pada awalnya memang hanya ngajak kita untuk main di festival Europalia itu. Nah, proses kreatifnya sebenarnya kita main eksplorasi dan improv juga. Ini kita saling misalkan kayak ngobrol random aja gitu. Kayak misalkan kalau ngobrol kayak jadi yang penting nah gitu. Gak ada katanya, tapi itu terlihat ada tanya jawab gitu. Nah gitu kayak gitu. Sebenarnya sesimpel itu kalau misalkan boleh kita perhatikan dicontohkan gitu. Nah, terus si Rabih ini selain produser musik juga, karena dia si musisi kan dan yang punya label juga, ya udah kita bantu juga komposisinya gitu bareng-bareng. Nah, kita rekaman di Bandung, terus filenya kita sama dia dibawa ke Jerman karena dia tinggal di Berlin, terus di
produce sama dia, jadilah si rilisan Piringan Hitam tadi. Seperti itu sih. Dan juga proses kreatif dengan Rabih ini, ya seperti tadi dikatakan, sempat hadir juga dalam Festival Seni Europalia ya tahun 2017 lalu. Dan di situ juga sempat ada dialog budaya ya Kak, atau semacam pertukaran ide, workshop barangkali. Mungkin bisa cerita seperti apa kalau kita spesifik bicara tentang kegiatan Europalia. Waktu itu animonya masyarakat Eropa seperti apa ketika Kakak berbagi mengenai Tarawang Sawelas. Gitu. Silakan. Kebetulan waktu itu kita kebagian 4 panggung di 3 negara yang dikasih sama Europalia. Di Belgia 2, 1 di Belanda dan 1 di Jerman. Nah, animonya sih sebenarnya mungkin seheran kita pada saat pertama kali nonton musik kamar orkestranya Perancis misalkan. Dan mungkin memang kita merasa lebih dihargai pada saat mereka tangannya lebih lama. Ternyata memang perlakuan mereka ke pengisi acara memang seperti itu, sudah menjadi budayanya mereka. Itu juga yang bikin kita merasa spesial gitu kadang-kadang. Yang justru banyak bikin kita terkesan adalah cara mereka menafsirkan, meskipun ini hanya musik instrumental gitu. Mereka juga ada yang kayak nanya, kalian main musik tradisi kalian, lalu apa ya musik tradisi kita gitu ta. Itu yang malah justru merasa wah ini keren juga gitu. Sampai ada juga orang Indonesia yang lama, kita juga satu titik di Itali juga pernah, mereka bilang juga dia tuh orang Indonesia yang diadopsi di Itali, sama sekali nggak tahu Indonesia seperti apa dan nggak pernah di sana. Dan dia secara tidak logis mungkin sebutlah begitu, merasa pulang katanya. Padahal kan dia pun nggak pernah ke Indonesia sama sekali ya. Mungkin dia ngerasa kok saya harunya berasa ada di rumah gitu. Berasa saya lihat video-video yang ada di internet pada saat dia melihat geografi Indonesia katanya seperti itu. Nah, justru hal-hal yang setelah pertunjukan tentu saja kita sharing dengan audiens atau yang punya acara gitu, banyak hal yang menarik, justru itu yang saling bertukar pikiran, lalu bagaimana musik saling mempengaruhi pikiran kita sebagai manusia, itu justru yang bikin kita kaget gitu. Oke, itu tadi mengenai pengalaman Kak Teguh ketika berbagi dalam dialog budaya atau diplomasi budaya di Europalia. Dan Tarawang Sawelas sendiri ini memang juga sudah berkeliling Eropa juga ya, sudah kurang lebih 20 negara, termasuk negara yang tergabung dalam Skandinavia, juga sempat dihadiri untuk tampil di sana membawakan musik Tarawangsa. Kak, ini bicara tentang kolaborasi secara internasional gitu. Dalam sanggar musik yang mungkin Kakak juga terlibat di dalamnya selama ini gitu. Bisa cerita sebenarnya sikap keterbukaan seperti apa sih yang dibawa oleh teman-teman, termasuk Kak Teguh ini, untuk bisa menerima pengaruh dari luar gitu, sehingga bisa seperti saat ini mempunyai jejaring yang sangat luas dan akhirnya bisa melakukan komunikasi dalam sudut pandang musik ya, seperti itu. Seperti apa Kakak mengamini bahasa universal yang sama melalui musik walaupun kita di berbeda negara atau budaya? Kami terkadang sampai ekstrim menganggap bahwa pada saat negara belum berdiri, sistem negara belum ada, sekalipun kerajaan mungkin, pada saat kita memposisikan sebagai sama semua juga manusia, dan bagaimana mereka merespon bunyi-bunyian dan bagaimana mereka mengekspresikan dirinya melewati kesenian, itu yang mungkin akan menjadi benang merah gitu loh. Nah, pada saat itu kita jadikan fondasi, kita tidak memandang bahwa kita berbeda negara, beda bahasa dan beda background budaya, ya bikin aja gitu satu setidaknya peradaban kecil mungkin ya, atau mungkin tidak sama sekali, entahlah. Yang pada intinya minimal kita bikin karya baru yang apa ya udunan tuh, sokongan gitu, gotong royong dari dua background yang berbeda. Jadi itu mungkin yang akan setidaknya diingat pada saat kita nanti meninggal mungkin. Itu sih yang paling fundamental yang
yang kita jadikan pondasi di awal gitu. Oke. Jadi sudut pandangnya dulu ya, perspektifnya dulu untuk melihat esensi musik itu sebagai sesuatu yang sifatnya universal untuk humanity. Oke, terima kasih banyak Kak Teguh sudah berbagi tentang karyanya, proses kreatifnya, termasuk sudut pandangnya juga sebagai musisi Tarawangsa dari Rancakalong. Selanjutnya kita akan menuju Bli Gus Agung selaku co-founder dari Samsara Living Museum, yang juga di sini dalam musik magi diketengahkan alat musik penting ya Bli ya, sebagai bagian dari katakanlah kebudayaan yang terus berjalan di Samsara Living Museum. Bli, mungkin sebagai awal Bli Gus Agung bisa cerita sebenarnya Samsara Living Museum ini memperkenalkan kebudayaan masyarakat Hindu yang seperti apa, kepercayaan yang diyakini seperti apa, dan kaitannya dengan musik seperti apa. Silakan Bli Gus Agung. Ya, terima kasih Mbak Siswan, Bumbu, kemudian Panca, ada Kang Teguh, ada Ayu juga ya. Mungkin saya akan cerita sedikit latar belakang kita bersama masyarakat membangun satu inisiatif yang namanya Samsara Living Museum gitu. Ya, itu adalah berangkat dari kegundahan kami sebenarnya gitu. Termasuk saya menjadi bagian dari yang gundah tadi karena memang saya terutama dengan generasi yang lebih muda itu mulai menghadapi fenomena tidak lagi punya ketertarikan untuk memahami nilai-nilai Bali gitu. Nah, yang kemudian kami tangkap ya, kebetulan saya memang besar di lingkungan keluarga yang relatif lekat dengan aktivitas spiritual ya. Bapak saya juga pendeta Hindu. Nah, sehingga kita mencoba mengambil peran ya, walaupun berangkat dari segala keterbatasan, untuk kita mulai saja gitu. Kita mulai saja bagaimana mengajak sebanyak mungkin orang untuk menyamakan persepsi bahwa kita harus solving problem ini gitu. Kenapa? Karena memang yang saya pahami masyarakat Bali sampai hari ini tidak berhenti untuk melakukan ritual dan lain sebagainya, tetapi tidak banyak yang benar-benar paham gitu ya, apa makna di balik ritual itu, lalu apa relevansinya dengan kehidupan hari ini. Nah, sehingga harus ada ini yang mengambil peran untuk bagaimana menerjemahkan atau mengejawantahkan, merelevansi gitu ya, atau mengaktualisasi nilai-nilai itu terhadap kehidupan hari ini. Nah, kenapa juga ini menjadi penting adalah karena kami berpikir kalau masyarakat kemudian paham relevansinya dengan kehidupan hari ini, maka pada saat yang sama juga masyarakat akan menjadi garda terdepan untuk memproteksi kan gitu. Nah, itu mungkin dasarnya sehingga Samsara Living Museum atau Museum Kehidupan Samsara ini sejatinya fungsinya adalah untuk internal kami masyarakat Bali, melakukan pembelajaran, penggalian, konservasi, preservasi, edukasi, ya, dan seterusnya, sehingga sekali lagi aktualisasi tadi bisa terrealisasi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita memang mencoba untuk meresume gitu ya, apa sih konten mendasar yang harus kita ambil dari sekian banyak pilihan tentunya. Bicara konservasi, preservasi, ini kan kita harus memilih yang mana dulu. Nah, kita harus secara strategis memilih titik yang kita anggap memiliki peluang untuk menjadi daya ungkit gitu ya, dari bergeraknya titik-titik lain gitu ya, dot-to-dotnya. Nah, oleh karenanya lah berpikir bahwa mungkin kita harus berangkat dari siklus hidup manusia Bali itu sendiri. Jadi yang nanti akan kemudian diterjemahkan di setiap tahapannya, nilai-nilai yang ada gitu ya. Nah, bicara siklus hidup manusia Bali, kita kebetulan punya value ya, namanya samsara atau punarbawa, bahwa ketika kehidupan berulang ya dengan segala konsekuensinya lah, karena kalau ternyata dia hidup dengan baik, maka relevansinya kemudian dia akan lahir atau bahkan menyatu dengan Tuhan gitu ya. Tapi kalau ternyata ada satu dua hal yang dia masih belum bisa selesaikan dengan baik di kehidupan sebelumnya, maka dia lahir kembali, diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Nah, siklus hidup manusia Bali inilah namanya samsara.
Nah, di setiap tahapan itu kemudian kita melakukan aktualisasi tadi. Katakanlah misalnya kalau nanti berelasi dengan musik ya, itu memang tidak pernah lepas peran musik ini di setiap tahapan hidup manusia Bali, mulai dari dalam kandungan 1-3 bulan ada namanya ritual ngeruja, kemudian 6-7 bulan dalam kandungan ada namanya megedong-gedongan, setelah itu lahir tanam hari-hari, yang lepas puser 12 hari, 1 bulan 7 hari, gitu ya, tidak hanya musik ya, tapi misalnya tanaman, keterlibatan komponen-komponen tadi gitu, misalnya katakanlah sebelum nanti bicara musik kita bicara tanaman dulu gitu ya, itu memang ternyata relevansinya sangat kuat dengan kehidupan hari ini. Nah inilah yang kita logikkan gitu ya, salah satunya misalnya di ngeruja. Nah, di ngeruja itu kalau secara filosofi sudah ada karena memang kita menggalinya secara otentik dari manuskrip ya, dari lontar dan seterusnya. Tetapi kalau semata-mata itu yang ditampilkan, maka tidak ada korelasinya dengan kehidupan hari ini dan sebagian besar tidak akan tertarik gitu ya. Nah rupanya setelah kita melakukan banyak penggalian, diskusi panjang, itu ternyata hubungannya adalah buah-buahan yang terlibat di tahap pertama yang namanya ngeruja. Ini dia akan berkontribusi terhadap kesehatan si janin dalam kandungan. Kenapa? Karena nutrisi yang terkandung di delima, misalnya buah delima, kemudian blimbing, dan seterusnya, itu adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh si janin. Kemudian yang tahap kedua, misalnya pada saat 6-7 bulan dalam kandungan ada megedong-gedongan. Nah, kalau ngerujak tadi concernnya lebih kepada fisikal, ya, nutrisi, dan seterusnya. Di megedong-gedongan ini relevansinya lebih kepada psikologi si suami istri. Kenapa? Karena di usia itu misalnya si istri performanya menurun ya, karena dia sedang mengandung dan seterusnya. Nah, ini membuat mungkin konsentrasi si suami bisa terganggu dan seterusnya. Nah ini harus diharmonize lagi. Oleh karenanya lah di fase kedua atau megedong-gedongan ini sejatinya adalah mengharmonisasi pasangan ini untuk kemudian dia siap menghadapi tahapan yang sangat penting yaitu kelahiran. Nah itu yang kita lakukan Mbak Siswan ya, jadi aktualisasi dari nilai-nilai itu sehingga Museum Kehidupan Samsara ini kita harapkan menjadi ruang yang nyaman untuk masyarakat berinteraksi, berdiskusi, dan kemudian meneruskannya secara sadar gitu ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Bli Gus Agung yang sudah menyampaikan visi ya dari Samsara Living Museum gitu, termasuk juga kepercayaan yang sangat diketengahkan di Samsara Living Museum mengenai siklus hidup manusia gitu. Tadi menarik gitu, karena ini juga satu statement yang Bli Gus Agung sampaikan sebenarnya dalam musik magi, di mana bahkan sejak dalam kandungan itu janin sangat terpengaruh bila dikasih atau diberi pendekatan musik gitu, karena itu akan mempengaruhi nalar, logika, dan barangkali nanti karakter dari anak itu sendiri. Bli, bisa cerita, kalau mungkin kita selama ini lebih memandang secara medis gitu ya, pentingnya musik untuk janin. Kalau dari perspektif masyarakat Hindu seperti apa, Bli? Silakan. Ya, mungkin yang paling mendasar yang juga saya sempat share ya antara musik dengan aspek-aspek lain bagi masyarakat Bali itu terkandung di salah satu nilai kita yang namanya Siwam, Satyam, dan Sundaram. Ya. Jadi Siwam ini artinya adalah spiritualitas, kemudian Satyam itu artinya adalah kebenaran ya, dan seterusnya. Ya, sekarang sudah ya Bli. Bli mungkin bisa dari awal ya Bli ya. Tadi pertanyaan saya dijawab dari awal, nggak apa-apa. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau bicara value Bali yang berelasi dengan musik, mungkin saya akan awali dari salah satu nilai yang kita miliki yaitu Siwam, Satyam, dan Sundaram. Nah kalau Siwam ini artinya adalah spiritualitas, ya, kepercayaan. Kemudian Satyam artinya adalah kebenaran atau guideline dalam hidup. Ya. Kemudian Sundaram ini artinya kesenian atau ekspresi kreativitas yang salah satunya adalah musik gitu ya. Nah ketiganya ini sebenarnya berelasi secara integral gitu. Bagaimana semua komponen ini kemudian saling menguatkan. Katakanlah musik gitu ya. Musik ini adalah ekspresi harfiah ya, sesuatu yang bisa dinikmati atas nilai-nilai yang berada pada dua komponen sebelumnya.
Kenapa? Karena yang dua ini kan dia abstrak ya, sesuatu yang tidak bisa diinterpretasi, sesuatu yang tidak bisa diartikulasi dan seterusnya, termasuk mungkin dirasakan. Nah, oleh karenanya lah dia butuh ekspresi yang kemudian bisa menerjemahkan dua value yang lain gitu. Yang tadi misalnya bicara spiritualitas, kemudian bicara kebenaran atau guideline hidup. Nah, oleh musik ini kemudian bisa yang kalau dihubungkan tadi dengan termasuk ketika si janin masih dalam kandungan, musik ini akan berperan untuk membentuk psikologi ya dari si janin. Nah, karena kita percaya, kita bicara fisikal ya, bahwa manusia ini adalah buana alit gitu ya. Kemudian semesta ini adalah buana agung dengan 5 unsur pembentuknya gitu ya. Ada api, ada air, ada tanah, ada angin dan seterusnya. Nah, ini untuk dia bisa harmonize ya, untuk dia bisa memiliki frekuensi yang sama antara buana alit dan buana agung. Maka frekuensi style dulu gitu. Karena ada bunyi-bunyian ya, ada musik tentunya lain sebagainya yang kemudian diperdengarkan. Ya, ini akan mempengaruhi juga setelah dia lahir. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita kan perlu juga untuk menyamakan ritme ya atau ritme gitu ya, ritme kehidupan ini, sehingga dalam hidup ini sekalipun kita akan harmonis dengan lingkungan. Oleh karenanya lah musik ini berperan lagi dia untuk bisa mendukung proses penyamaan ritme dari kehidupan tadi. Gitu. Nah, itu mungkin bisa saya sampaikan, Mbak Ziswan. Terima kasih Bli Gus Agung yang sudah menyampaikan pentingnya atau esensi dari musik itu yang memang sebagai pengiring setiap siklus hidup manusia ya, Bli ya. Dan kalau kita bicara tentang alat musik denting atau denting penting atau alat musik tradisi di Samsara ini kan juga dihadirkan dalam fragmen kesenian yang lain ya, Bli. Seperti kalau misalnya yang hadir dalam musik Magi juga ada cakepungnya atau teaternya, ada genjeknya juga, di mana Bli juga tampil di situ gitu, dan juga termasuk untuk pembacaan lontar atau nyastranya gitu. Bli Gus Agung bisa cerita seperti apa musik itu, musik tradisi di Karangasem ya dipandang sebagai pengiring berbagai kegiatan budaya lainnya, termasuk seni-seni yang tadi saya sebutkan, Bli. Ya, mungkin saya akan jelaskan dulu bahwa pada dasarnya musik di Bali ini dibagi 3. Yang pertama adalah wali. Wali ini adalah musik yang pure untuk spiritualitas. Kemudian ada yang kedua namanya wewali. Dia adalah pendukung ritual. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bali-balian. Gitu. Bali itu artinya menonton. Nah, bali-balian ini adalah musik yang mungkin bisa masuk dalam kategori seni pertunjukan. Nah, ketiganya sebenarnya hari ini itu sudah tidak lagi, maksud saya begini, dia akan saling mendukung. Dalam arti, dalam proses spiritual sekalipun, untuk masyarakat yang hadir, itu juga dipertontonkan. Ya, seni pertunjukan, dan sebagainya sebagai hiburan, sebagai bagian dari ekspresi seni. Nah, sehingga kalau bicara penting, ya secara spesifik, dia sebenarnya basically adanya di ranah bali-balihan ya. Tetapi kemudian dia sering juga difungsikan sebagai pendukung ritual. Nah, kalau bicara juga kombinasi atau kolaborasi lah ya antara penting ini dengan beberapa jenis kesenian yang lain, salah satunya yang memang cukup familiar di Karangasem secara khusus, itu yang pertama adalah dengan seni cakepung. Ya, seni cakepung ini mungkin kalau secara, saya mungkin begini ya, saya perlu sampaikan bahwa saya sendiri bukan musisinya, tetapi saya sendiri adalah fasilitator masyarakat untuk masyarakat ini kemudian punya ruang yang nyaman untuk melakukan interaksi yang kemudian secara konstruktif mengangkat kembali nilai-nilai tadi gitu ya, Ziswan, supaya tidak salah. Nah, hanya saya kemudian banyak belajar lalu menangkap informasi-informasi bahwa memang ekspresi dari penting ini diterjemahkan kemudian dalam beberapa kolaborasi dengan komponen lain yang tadi misalnya salah satunya adalah cakepung.
kemudian juga ada genjek. Nah, kalau genjek ini dia adalah bentuk pop gitu ya, dari beberapa kesenian yang lain yang harapannya bisa lebih membumi gitu, bisa ditarikan sekaligus mampu mewakili katakanlah begitu. Yang saya sempat juga sampaikan mungkin di video. Jadi dia seringkali ditarikan setelah acara-acara ritual sebagai bentuk syukur atas rasa sukses ya dan seterusnya. Nah, makanya memang kalau genjek itu dia ekspresinya sangat sumringah gitu ya. Sangat enjoy ya, sangat bergembira dan kombinasinya itu menarik sesuai dengan video yang ditampilkan. Jadi bagaimana kombinasi antara seni suara gitu ya, seperti akapela, kemudian dia juga ada gerak tari yang sporadis. Jadi kalau Bali kan biasanya tarinya penuh dengan pakem. Nah, dalam konteks ganja ini justru dia dibiarkan lepas sesuai dengan ekspresi masing-masing pemainnya, dan di situ dia berinteraksi dengan satu dengan lainnya. Nah, begitu juga ketika diiringi dengan penting, itu terdengar sekali bagaimana akapela yang muncul dari mulut atau bibir si penari ini dengan melodi ya, termasuk juga ritme yang dihasilkan oleh si penting. Nah, itu mungkin saya bisa sampaikan terkait dengan penting ini. Nah, ini kita sudah merujuk ke alat musik penting ya, Bli Gus Agung ya. Iya. Dan yang saya baca juga, alat musik penting ini itu berawal dari zaman Raja Karangasem ya, Bli, gitu. Betul. Iya, di mana juga disampaikan juga dalam musik Magi ini ada asimilasi dengan etnis Cina gitu. Terlihat dari karakter instrumennya. Bli mungkin bisa cerita apakah ada catatan sejarah di mana ada momentum penting yang waktu itu diputuskan oleh Raja Karangasem menghadirkan alat musik penting ini, Bli, untuk satu momentum bersejarah yang tercatat. Silakan. Iya, memang juga sesuai dengan diskusi pada saat proses pembuatan film dokumenter. Itu memang secara sekali tidak tercatat sifat turun-temurun sesuai dengan ingatan dari dan itu ditangkap sebagai salah satu kesenian yang mewakili karakter ya, karena kalau kita bicara karakter secara umum masyarakat Bali ini, masyarakat Karangasem atau orang-orang di Karangasem ini relatif lebih terbuka gitu ya. Jadi dalam berkomunikasi, kemudian bergaul dan lain sebagainya, sehingga penting ini salah satunya kalau kita lihat dari warna musiknya, dia memang benar-benar ekspresif gitu ya, mewakili hasrat atau keinginan masyarakat Karangasem yang relatif terbuka tadi. Nah, hubungannya dengan kerajaan Karangasem memang kalau bicara sejarah dari sekian banyak kerajaan yang ada di Bali, termasuk kerajaan yang memiliki wilayah kekuasaan relatif luas. Jadi sampai bahkan ke Nusa Tenggara Barat ya, di Lombok ya, makanya banyak peninggalan di sana seperti Manayura, kemudian Lingsar, Suranadi dan lain sebagainya, yang pada saat beliau memobilisasi massa atau katakanlah kekuatan bersenjatanya ya untuk berekspansi ini, itu memang seringkali atau pendekatan yang berbasis dan seterusnya ini memang sering diperdengarkan musik-musik yang mampu mengangkat motivasi atau semangat. Begitu juga pada saat ada capaian yang menarik atas ekspansi itu sering juga diekspresikan dengan musik. Menarik, terima kasih. Beli ini juga koreksi kalau saya salah gitu. Alat musik penting ini sempat mati suri selama 2 dekade gitu. Bagaimana kemudian ini dihidupkan kembali oleh seke-seke musik dari Karangasem yang memang berfokus untuk menghadirkan alat musik penting ini. Bisa cerita? Ya, memang dasarnya adalah karena limitasi dari penggunaan musik ini terhadap beberapa kesenian terbaru lah yang lahir di Bali ya. Jadi dia ada keterbatasan ketika harus mengiringi tari-tari Bali yang lain yang akhir-akhir ini begitu marak berkembang. Nah, sehingga memang dalam beberapa periode sebelumnya itu tidak banyak dipakai. Yang mungkin dipakai lebih banyak adalah misalnya gong kebiar, ya, kemudian ada semar penggulingan atau ender ya dan seterusnya. Nah, penting ini relatif dianggap tidak bisa
mengiringi beberapa tarian yang begitu rupa ya dari kelompok-kelompok seniman ya. Sangat satu akan semakin memberikan ruang bagi peninggalan seni yang sifatnya otentik ya, apalagi dia sangat berelasi dengan banyak sekali tahapan sejarah di Karangasem. Nah, mulailah tumbuh satu persatu gitu ya dari para seniman ini yang kemudian melestarikan, mewariskan, meregenerasi ya, termasuk yang salah satunya juga tampil di film dokumenter kemarin itu benar-benar memang generasi muda, salah satu ya di antara sudah sekian di antaranya yang lahir hari ini ya, banyak generasi muda yang juga sudah kembali menekuni daripada kesenian penting ini. Terima kasih Bli Gus Agung yang sudah bercerita ya mengenai alat musik penting dan juga kultur yang ada di Desa Jungutan Karangasem ya, melalui Living Museum bernama Samsara yang Bli asuh selama ini. Terima kasih banyak Bli. Dan ya, ini iya, kita bicara tadi kita sudah mendengar bagaimana kaitan antara alat musik tradisi dengan kultur di beberapa daerah. Terutama di sini kita bicarakan adalah yang dari Rancakalong, Sumedang atau Jawa Barat, dan juga terkhusus dari Karangasem Bali gitu. Dan di awal tadi Kak Panca sudah sempat sharing juga mengenai akhirnya UNESCO memutuskan pada tahun 2019 lalu ya Ambon menjadi kota musik dunia gitu. Kak mungkin bisa mewakili dari pihak Ambon Music Office juga yang sebenarnya hadir di Musik Magi gitu. Seperti apa kemudian predikat itu memberi pengaruh terhadap geliat kreativitas musik di sana setelah adanya predikat dari UNESCO untuk kota kreatif kategori musik dari PBB, Kak? Silakan. Iya, sebetulnya mereka kan berangkat dari ya semua yang pengajuannya ke UNESCO untuk ditetapkan menjadi kota kreatif mengajukan dosier berisi fakta, sejarah, terus ada minimal sekian event dan segala macamnya lah. Saya pikir mereka berjuang dengan luar biasa gitu ya. Cuma saya ngelihatnya memang generasinya yang memang berjuang secara akademik masih yang seniornya gitu. Jadi yang mudanya menurut saya masih belum apa ya. Saya nggak ketemu mungkin karena beberapa memang nggak waktunya nggak tepat gitu. Tapi akhirnya mereka jadi jauh lebih mudah untuk dapat mengadakan event, untuk pride-nya lebih tinggi, untuk dengan mudahnya ya memang dalam darah kita, dalam DNA kita musik selalu ada gitu. Mungkin mirip dengan tadi ceritanya Bli Gus Agung, hanya saja ini diamini oleh hampir seluruh masyarakatnya gitu. Jadi narasinya mungkin nggak panjang, nggak terlalu mendalam, tapi cepat gitu. Semua orang bisa dengan mudah bilang, oh memang musik, tokoh-tokohnya besar, sejarahnya panjang gitu. Jadi mereka sekarang menurut saya jadi lebih mudah untuk menampilkan bahwa semakin kuat bahwa mereka adalah kota musik. Oke. Jadi sebenarnya ada kesepakatan bersama ya dari masyarakat Ambon sendiri gitu, dan ada hal-hal konkret yang barangkali bisa menjadi kualifikasi bagaimana akhirnya Ambon menjadi kota musik dunia oleh UNESCO. Betul. Iya. Oke, kita bicara tentang regenerasi gitu. Mungkin saya akan tanya ke Kak Teguh sebagai musisi alat musik tradisi muda gitu ya Kak. Kak gimana kalau penerimaan Tarawang Sawelas di kalangan anak muda Bandung gitu, kalangan generasi di sana. Selain sudah ada pengakuan internasional, apakah di Sumedang sendiri penerimaannya cukup baik Kak untuk karya-karya dari Tarawang Sawelas ini? Silakan Kak Teguh. Karena saya tinggal di Bandung dan banyak aktif juga bolak-balik ke Sumedang, itu menjadi combine keduanya. Pada saat Sumedang adalah ya tempat saya datang ke sana adalah suasananya pedesaan, lalu di Bandung itu perkotaan. Itu pola pikirnya juga pasti berbeda kan. Sejauh ini sebenarnya memang menjadi positif, apalagi mungkin itu hanya praduga saya di Rancakalong, di Sumedang sana juga mulailah anak muda sana membentuk komunitas, kayak udah bikin caranya mereka merespon, caranya mereka bikin grup itu kayak misalkan bikin kaos gitu dengan caranya mereka sebagai anak muda gitu. Nah, mungkin juga ada juga yang kayak orang-orang anak muda yang baru belajar juga
mungkin karena pada saat kita ngobrol juga mereka kayak pengen juga dong belajar Tarawangsa. Nah, orang ini juga katanya tetanggaan gitu kan. Ada juga yang kayak wah ini tertarik kok bisa cuma berdua juga bisa ke luar negeri, lebih gampang juga mungkin kayaknya gitu kayak gitu. Sebenarnya juga dengan caranya pun yang hanya seperti itu, setidaknya dia akan men-trigger si anak mudanya untuk lebih belajar dan lebih peka terhadap apa yang terjadi dan apa produk-produk budaya yang ada di sekitarnya. Itu sih yang sebenarnya menurut kami cukup berasa ini berhasil. Ternyata salah satunya itu respon-respon seperti itu yang menurut kami sangat baik gitu. Terima kasih Kak Teguh. Oke, terima kasih para narasumber yang telah berbagi juga tentang proses kreatif musik Magi, termasuk bercerita tentang sudut pandang kaitan antara alat musik tradisi di beberapa daerah ini dengan kultur masyarakat di sana. Selanjutnya, sebelum kita closing, saya ingin mendengar pandangan dari Kak Herman Umbubil ya, yang juga terlibat dalam proses produksi, dan bagaimana menurut Kakak ke depannya Kak, dengan adanya perspektif seperti yang disampaikan oleh para narasumber kita malam ini. Silakan Kak Umbu. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya apa yang teman-teman sampaikan, yang para narasumber sampaikan. Terlebih saya melihat bahwa musik ini tidak lepas dari tradisi dan budaya kita. Hampir di setiap daerah ini musik itu sebenarnya bagian dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan inilah sebetulnya yang saya bilang dari awal tadi, ini menjadi jati diri kita, sebenarnya jati diri bangsa kita gitu. Jadi kalau ya ini bagus karena musik Magi ini ada di dalam rumahnya Kemendikbud ya, ada di dalam rumahnya Kemendikbud. Artinya buku-buku pelajaran kita itu di sekolah-sekolah itu kan belajar arsitektur misalnya, kiblatnya Eropa, belajar musik juga begitu kan di buku pelajaran kita gitu loh. Ini saatnya mendobrak dari berbagai sisi bahwa kiblat kita itu diri kita sendiri, saling belajar di antara kita, ini yang harus kita dorong. Dan ini yang saya lihat sudah dimulai oleh musik Magi dari dalam Kemendikbud gitu. Nah, kita berharap sih teman-teman khususnya Bro Panca ini, dari dalam Kemendikbud ini tolong didorong supaya cita-cita yang baik ini, apa yang sudah dimulai di musik Magi ini, juga sampai ke dinas-dinas di daerah gitu. Sehingga hari ini itu di sekolah-sekolah itu muatan lokal itu kan sangat disepelekan gitu. Padahal disitulah kita melihat itu menjadi kekuatan bangsa kita ke depan. Nah ini kalau dari dalam musik Magi sudah bisa begini, kita bisa, kalau ini sampai ke daerah-daerah bisa melahirkan konten-konten lokal, lalu anak-anak muda, generasi penerusnya bangga terhadap kelokalan dia, itu akan menarik. Seperti dulu saya cerita di Sumba bahwa kekhawatiran kita itu kan tidak ada lagi anak muda mau jadi musisi tradisional. Tidak ada lagi anak-anak muda mau menjadi penenun seperti ibunya. Ini kan kekhawatiran kita jika kebanggaan-kebanggaan pada dirinya sendiri, pada jati dirinya ini hilang. Karena apa yang dia pelajari di sekolah itu kiblatnya sangat jauh gitu. Nah ini yang saya mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh teman-teman di musik Magi, juga teman-teman penggiat seperti Bli Gus Agung, Bro Teguh tadi ya, dan juga Bro Ayub gitu. Nah ini saya apresiasi, terlebih Bro Panca yang sudah berinisiasi untuk membangun musik Magi. Nah semoga apa yang kita bicarakan ini juga akan ditonton oleh banyak orang gitu ya, akan banyak orang. Dan yang paling penting adalah apa yang sudah dilakukan di level Kemendikbud ini juga sedikit diintervensi agar juga dilakukan oleh daerah-daerah gitu. Jadi pemahamannya ini kita biar sama nih dari pusat sampai daerah, bahwa tradisi dan budaya kita adalah kekuatan dan jati diri asli kita gitu. Lokalitas itu kan selalu menghadirkan keoriginalitasannya sendiri gitu. Saya rasa itu. Terima kasih untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak Umbil yang telah merangkum perbincangan kita ya untuk Talk Suara Sabana yang berbicara tentang di balik layar program seri dokumenter pendek bertajuk Musik Magi yang diinisiasi oleh Kemdikbud.
Semoga ini bisa menjadi arsip juga bagi para maestro kita yang telah berkontribusi khususnya dalam bidang musik bagi generasi ke depannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber. Terima kasih Kak Panca selaku produser Musik Magi, Kak Ayub John selaku host Musik Magi, dan juga 2 representasi dari daerah yang dihadirkan dalam Musik Magi. Ada Bligus Agung dari Samsara Living Museum, dan juga Kak Teguh Permana dari Terawas Welas. Terima kasih banyak, dan kita berjumpa kembali dalam E-Talk Suara Sabana episode selanjutnya. Bye-bye.